Halo sobat semua, ketemu lagi di YouTube channel Titi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal prosedur mengurus pindah memilih. Jadi, prosedur mengurus pindah memilih bisa dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama pada H-30 atau paling lambat 15 Januari 2024 dan tahap yang kedua sampai H-7 atau 7 Februari 2024. Nah, syarat-syarat pengurusan mana yang paling lambat 15 Januari, mana yang paling lambat 7 Februari itu bisa dilihat di caption YouTube ya. Tetapi yang bisa mengurus paling lambat 7 Februari adalah kondisi kalau dia bertugas di tempat lain dan penugasannya itu dilakukan pada hari pemungutan suara dan hal ini berdasarkan jadi empat kondisi ini, yang pertama bertugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, yang kedua menjalani rawat inap atau sakit, yang ketiga tertimpa bencana, yang keempat menjadi tahanan rutan lapas begitu. Itu diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019. Nah, selain dari kondisi yang empat ini, maka batas pengurusannya adalah sampai dengan 15 Januari 2024. KPU mengatakan pengurusan pada 15 Januari 2024 dilakukan sampai pukul 23:59 di malam hari. Jadi teman-teman lihat di caption ya. Nah, lalu apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus pindah memilih? Jadi pindah memilih itu hanya bisa bagi pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Kalau belum terdaftar, tidak bisa mengurus pindah memilih. Untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum, maka bisa mengecek lewat situs KPU, cek dptonline.kpu.go.id. Lihat di caption ya. Nah, pengurusan pindah memilih tidak bisa dilakukan secara daring atau online, alias harus datang langsung. Ini saya kutip dari Kompas Muda ya, bisa datang ke Instagram Kompas Muda. Jadi datang langsung ke mana? Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS di kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di kecamatan, atau KPU di kabupaten kota di tempat wilayah kita berada, di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota di wilayah kita berada atau di tempat tujuan kita pindah memilih. Misalnya kita berasal dari Pamulang, Tangerang Selatan. Kita bisa mengurus di wilayah Tangerang Selatan di PPS, PPK atau Kabupaten Kota di Kota Tangerang Selatan. Kalau saya tinggal misalnya di Pamulang ya, saya bisa mengurus di Kelurahan Benda Baru, PPS Kelurahan Benda Baru, atau PPK Kecamatan Pamulang, atau KPU Kota Tangerang Selatan. Dan bisa juga mengurus di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota di tempat tujuan saya akan pindah memilih. Jadi bisa di daerah asal atau di daerah tempat tujuan kita pindah memilih. Lalu kita harus membawa bukti pendukung alasan pindah memilih. Misalnya karena tugas, maka bawa surat tugas. Karena alasan studi, maka bawa surat keterangan aktif sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Kemudian KPU akan memetakan TPS di mana di sekitar tempat tujuan yang kita akan masuk di dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB di wilayah tersebut. Jadi yang menentukan TPS-nya itu adalah KPU, bukan kita sendiri ya, kawan-kawan. Lalu kemudian pemilih akan diberikan bukti dari KPU berupa formulir A, surat pindah memilih. Jadi nanti kita akan membawa formulir ini ke TPS tempat kita akan mencoblos di daerah tujuan. Lalu apa saja sih yang kita harus bawa saat melaporkan diri untuk pindah memilih? Ini juga saya ambil dari Kompas Muda ya. Yang pertama, berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang pemutakhiran daftar pemilih di pasal 117 ya, kita harus membawa KTP atau kartu keluarga atau paspor. Yang kedua, melampirkan salinan formulir model A, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Nah, ini teman-teman bisa lihat di cekdptonline.kpu.go.id. Jadi, kalau sudah dicek di cekdptonline.kpu.go.id dan kawan-kawan terdaftar di DPT, print saja hasil
mengecek di cek DPT online.kpu.go.id dan hasil perinan itu yang dibawa. Dan yang terakhir, dokumen pendukung alasan pindah memilih yang ditandatangani pimpinan instansi dan disertai stempel. Misalnya untuk pemilih yang bertugas di lokasi lain atau tidak sesuai KTP, bisa juga surat keterangan aktif sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar. Intinya yang menjelaskan bahwa pada hari H teman-teman tidak bisa berada di TPS asal. Nah, itu semoga bermanfaat ya. Jangan lupa diurus pindah memilihnya supaya kawan-kawan tidak kehilangan hak pilih. Semoga bermanfaat dan pastikan kita terdaftar di DPT dan kalau tidak bisa memilih di TPS asal, mengurus pindah memilih. Ada yang maksimal 15 Januari, ada juga yang maksimal di 7 Februari. Lihat di caption ya. Terima kasih, sampai ketemu dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.